Baik, di sini saya akan menjelaskan materi seputar manajemen produktivitas, di antaranya yaitu yang pertama ada produktivitas, definisi produktivitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama definisi produktivitas adalah kemampuan menghasilkan output atau hasil kerja dengan efisien menggunakan input atau sumber daya yang tersedia. Tugas terkait produktivitas adalah memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pencapaian target kinerja. Penilaian produktivitas melibatkan pengukuran hasil kerja, output, terdapat sumber daya yang digunakan atau input. Berikut tugas dari produktivitas. Tugas utama dari produktivitas adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya atau input, mencapai target kerja yang diinginkan, meningkatkan efisiensi kerja, mencari cara untuk meningkatkan hasil kerja dengan efisien. Penilaian produktivitas diantaranya melibatkan penilaian output atau hasil kerja yang dicapai, input atau sumber daya yang digunakan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Berikutnya ada ekivalensi produktivitas. Baik, di sini pengertiannya yaitu ekivalensi produktivitas merujuk pada kondisi di mana suatu output atau hasil yang dihasilkan memiliki nilai yang sama atau setara dengan input atau masukan yang digunakan untuk memproduksinya. Dalam konteks ekonomi bisnis, ini seringkali diartikan sebagai tingkat efisiensi yang tinggi, di mana perusahaan atau individu dapat menghasilkan output sebanyak mungkin dengan jumlah yang minimal. Berikut ini lebih detailnya yaitu pengertian dari ekivalensi produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menghasilkan output. Ini adalah rasio antara output atau barang atau jasa yang dihasilkan dan input atau tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lain-lain yang digunakan. Ekivalensi produktivitas terjadi ketika rasio tersebut optimal, artinya output yang dihasilkan sebanding dengan input yang digunakan tanpa adanya pemborosan atau invariansi. Jika produktivitas tinggi, maka output yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan input yang digunakan, yang menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Kemudian di sini ada penyebab peningkatan produktivitas. Di sini ada beberapa, di antaranya yaitu peningkatan efisiensi, penggunaan teknologi baru, pelatihan karyawan, dan peningkatan motivasi kerja. Dampak positif dari peningkatan produktivitas meliputi peningkatan probabilitas, efisiensi kerja, kualitas produk atau layanan, dan daya saing perusahaan. Di sini ada pengertian sedikit tentang penyebab peningkatan produktivitas. Yang pertama ada peningkatan efisiensi. Efisiensi yang tinggi lebih memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang lama atau menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Yang kedua ada penggunaan teknologi baru. Adopsi teknologi baru seperti perangkat lunak atau peralatan canggih dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses kerja. Yang ketiga ada pelatihan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan produktif. Yang keempat ada peningkatan motivasi kerja. Karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras dan lebih efisien, sehingga produktivitas meningkat. Manajemen yang efektif adalah manajemen yang baik, termasuk alokasi tugas yang tepat dan dukungan yang memadai. Dapat memotivasi karyawan dan meningkatkan produktivitas mereka. Berikutnya di sini ada dampak peningkatan produktivitas. Yang pertama ada peningkatan probabilitas.
Produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak output dengan biaya yang sama, sehingga probabilitas meningkat. Kemudian yang kedua ada efisiensi biaya. Dengan meningkatkan produktivitas, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian yang ketiga ada kualitas produk atau layanan yang lebih baik. Ketika karyawan produktif, mereka dapat memberikan perhatian lebih pada kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Berikutnya yang keempat ada daya saing yang lebih tinggi. Perusahaan yang lebih produktif cenderung memiliki keunggulan kompetitif karena mereka dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas di tingkat makro dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak output dan menciptakan lapangan kerja. Berikutnya ada materi siklus produktivitas. Siklus produktivitas adalah sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan pengukuran, evaluasi, perencanaan, dan peningkatan produktivitas. Pengukuran produktivitas sendiri terdiri dari proses pengukuran seberapa efisien satu unit kerja atau perusahaan dalam menghasilkan output dengan input yang digunakan. Berikut ini ada 4 siklus produktivitas yang utama dan yang saling berhubungan. Di antaranya ada yang pertama ada pengukuran produktivitas, proses mengidentifikasi dan mengukur input dan output, lalu menghitung rasio antara keduanya untuk menentukan tingkat produktivitas. Yang kedua ada evaluasi produktivitas. Analisis hasil pengukuran produktivitas untuk memahami di mana ada peluang peningkatan. Yang ketiga ada perencanaan produktivitas. Mengembangkan rencana dan strategi untuk meningkatkan produktivitas termasuk menentukan target, tujuan, dan tindakan yang akan diambil. Kemudian yang keempat ada peningkatan produktivitas. Pelaksanaan perencanaan dan tindakan untuk mencapai tingkat produktivitas, serta pemantauan dan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian di sini ada pengukuran produktivitas melibatkan yang pertama ada identifikasi input, sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, energi, dan biaya lainnya. Kemudian ada identifikasi output, hasil dari proses produksi seperti jumlah produk, layanan, atau nilai penjualan. Kemudian yang terakhir ada rumus produktivitas. Rumus produktivitas dihitung dengan berbagai output dengan input. Rumusnya adalah produktivitas sama dengan output dibagi dengan input. Kemudian ada penggunaan indikator produktivitas. Pengukuran produktivitas dapat menggunakan berbagai indikator seperti indeks produktivitas, rasio, output atau input, atau benchmark terdapat industri lain. Kemudian di sini ada evaluasi produktivitas adalah proses penilaian dan pengukuran sejauh mana seorang sistem atau organisasi mampu menghasilkan output dengan memanfaatkan input yang tersedia secara efektif dan efisien. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pengukuran kuantitatif, metode manajemen dengan objektif, atau metode umpan balik 360 derajat. Kemudian ada perencanaan produktivitas. Di sini ada perencanaan produktivitas jangka panjang dan jangka pendek yang saling melengkapi. Tujuan jangka panjang adalah 3-5 tahun atau bisa lebih. Kemudian menguraikan arah dan aspirasi bisnis, sementara tujuan jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun, yang dimana langkah-langkah taktis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Untuk mencapai target, gunakan prinsip SMART, yaitu SMART, Specific,
spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terkait waktu pada setiap tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada productivity introvert, adalah kemampuan karyawan dalam memberikan hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau dapat memberikan hasil kerja yang lebih daripada sebelumnya. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif jika dalam sehari ia dapat memberikan hasil kerja yang banyak dan sesuai dengan yang harapan secara efektif dan efisien. Kemudian tidak hanya kecepatan atau banyaknya hasil kerja yang dihasilkan atau segi kuantitas, namun dilihat juga dari segi kualitas. Semakin baik kualitas kerja, maka produktivitas akan semakin baik. Walaupun kuantitas tinggi tetapi kualitasnya rendah, hasilnya juga akan rendah. Jadi kuantitas yang baik harus didukung dengan kuantitas yang baik pula, sehingga terciptanya produktivitas yang unggul. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.